siang Pak Lasno. Saya bersama Ibu Ellen akan menampilkan hasil coaching kami di ruang kolaborasi ini. Selamat siang Bu. Apa Ibu memanggil saya? Selamat siang Nel. Iya Nel, Ibu memanggilmu. Silakan duduk Nel. Apa Ibu mengganggu waktu istirahat kamu? Oh tidak Bu. Begini Nel, Ibu perhatikan beberapa kali di kelas ketika pembelajaran kelompok, kamu tidak ikut bergabung dengan teman-temanmu. Kalau boleh Ibu tahu, apa sih kendalanya? Tidak apa-apa Bu. Saya kurang suka saja kerja dalam kelompok Bu. Kurang suka? Maksudnya kurang suka bagaimana, Nel? Saya suka bingung, Bu. Lalu, kira-kira apa yang bisa Ibu bantu ya? Apa yang kamu ingin capai dari hasil diskusi kita kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Bu. Saya juga ingin tahu mengapa saya seperti ini. Coba kamu ceritakan ke Ibu. Apa yang sedang kamu rasakan? Saya merasa tidak nyaman, Bu, kalau belajar dalam kelompok. Apa kira-kira yang membuat kamu tidak nyaman? Coba dikemukakan ke Ibu. Ya. Begini, Bu, sejak dari dulu, saya merasa lebih maksimal jika saya belajar sendiri, Bu. Iya. Ya udah. Bu, Pak Panca sudah nyambung. Oh, jadi ya, kamu merasa lebih maksimal jika belajar sendiri sehingga hasil belajarmu jauh lebih baik. Ya. Begitu ya? Mutar-mutar Ya, terus Bu, sehingga saya merasa seperti itu. Oh, coba sekarang kamu ceritakan bagaimana proses ketika kamu belajar bersama dalam kelompok. Saya banyak diam, Bu. Saya jarang berpendapat. Soalnya saya hanya bisa mengangguk kepala saja jika teman memberikan pertanyaan. Begitu, Bu, kalau saya dalam kelompok. Kenapa seperti begitu ya, Nel? Kenapa kamu tidak mau ikut berpendapat? Saya merasa malu, Bu. Saya takut pendapat saya itu salah. Oh, begitu. Tadi kamu cerita ke Ibu bahwa hasil belajar kamu jauh lebih baik jika kamu belajar sendiri. Lalu mengapa kamu tidak percaya diri untuk berpendapat? Ya, ketika belajar sendiri, saya merasa lebih bebas. Saya merasa lebih tenang. Saya tidak merasa takut, Bu. Dan saya tidak merasa was-was kalau nilainya itu kurang. Apa selama ini ada teman yang berkata seperti itu? Atau itu hanya kekhawatiranmu saja, Nel? Selama ini tidak ada teman yang parah. Itu cuma kekhawatiran saya saja, Bu. Jadi Ibu bisa simpulkan kamu itu merasa takut ikut andil dalam kelompok. Nanti justru hasilnya kurang memuaskan.
atau tidak sesuai dengan harapan. Seperti begitukah, Nel? Iya, Bu. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik-baik. Oke. Sekarang Ibu ingin tahu apa saja yang sudah kamu lakukan sehingga hasil belajar kamu memuaskan ketika kamu belajar sendiri. Saya selalu fokus, Bu, dalam mengerjakan tugas, Bu. Apa ada lagi yang lain? Ketika kamu belajar sendiri, apa tidak menemui kendala? Apa ya? Saya tidak belajar dalam suasana yang terlalu ramai, Bu. Biasanya kalau dapat tugas dari Ibu, yang pertama saya lakukan yaitu saya memahami dulu maksud tugas dari Ibu. Setelah itu, saya mencari informasi dari berbagai sumber sambil mencatat hal-hal penting yang tugas tersebut. Jika informasi yang saya kumpulkan itu sudah lengkap, baru saya mengerjakan tugas tersebut, Bu. Tapi itu juga ada kendalanya, Bu. Saya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengerjakan tugas tersebut. Luar biasa, Nel. Apa hal tersebut sudah kamu tawarkan ke teman-teman dalam kelompok? Siang Pak Pance, silakan langsung aja dengan Belum, Bu. Bu Evelyn. Langsung aja Bu Sebetulnya Evelyn. apa yang kamu buat sudah sangat baik. Sekarang coba kamu bayangkan jika kamu bisa menularkan hal baik tersebut kepada teman-teman yang lain. Jadi menurut Ibu, ketika berada dalam kelompok, saya harus menyampaikannya kepada teman-teman ya, Bu? Kalau menurut Ibu, itu akan jauh lebih baik, Nel. Sekarang, dari semua yang kamu ceritakan tadi, hal mana yang akan jadi prioritas utama kamu? Dalam beberapa hari ke depan, langkah apa yang akan kamu ambil? Saya akan menemui ketua kelompok saya, Bu. Saya mau minta maaf ke teman-teman semuanya ketika selama ini saya tidak mau kerja bersama kelompok, Bu. Wah, itu langkah yang sangat baik, Nel. Kira-kira hal lain apa lagi yang bisa kamu lakukan? Apa ya, Ibu Helen? Saya akan mencatat hal-hal yang selama ini saya lakukan ketika belajar sendiri, Bu. Yaitu dimulai dari fokus, kemudian mencari informasi, dan mencatat hal-hal penting. Itu akan saya sampaikan ke teman-teman saya, dan saya juga pasti akan mengajak mereka untuk menerapkan hal tersebut, Bu. Bagus itu, Nel. Karena ini kamu akan terapkan dalam kelompok. Mungkin ada langkah-langkah lain yang harus kamu lakukan. Kira-kira sudah terpikirkan atau belum ya? Oh iya, Bu. Karena ini dikerjakan secara berkelompok, saya bisa meminta bantuan ketua kelompok untuk membagi tugas, Bu. Selain itu, setiap catatan penting yang dibuat anggota kelompok pastinya sangat membantu untuk menyempurnakan hasil. Baik, Nel. Ibu sangat suka dan bangga dengan apa yang sudah kamu capai dari hasil diskusi ini. Kamu juga sudah berhasil menemukan solusi dari permasalahanmu. Lalu,
komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Apa ya Ibu Ellen? Oh iya, nanti setelah pulang sekolah, saya mau bertemu Rudi, Bu. Rudi itu ketua kelompok saya, Bu. Saya mau meminta Rudi untuk mengumpulkan teman-teman kelompok kami dan untuk berkumpul sebentar saja. Karena saya mau meminta maaf dan menceritakan rencana saya ini. Wah, sepertinya kamu mau bergerak cepat nih, Nel. Bagus itu. Lalu siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen ini? Oh iya ya, Bu. Saya akan minta bantuan Winda, Bu. Karena Winda itu selama ini saya jadikan sebagai tempat curhat saya, Bu Ellen. Jadi, saya nanti meminta Winda untuk mengingatkan komitmen tersebut. Saya juga akan mengajak Winda menerapkan apa yang telah saya lakukan, Bu. Nanti dilihat progresnya kalau baik. Wah, Bu Ellen, saya jadi percaya diri nih. Oh, begitu. Itu ide yang sangat bagus, Nel. Ibu yakin kamu bisa setelah ini. Teman-temanmu pasti kagum padamu. Ibu ingin memberi sedikit petua. Bolehkah kamu mendengarkan, Nel? Boleh, Bu, dengan senang hati, Bu. Iya. Begini, Nel. Segala sesuatu jika dikerjakan bersama-sama, asalkan kamu mempunyai kepercayaan dan keyakinan kepada orang lain, pasti akan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Wah, iya ya, Bu. Seperti itu ya. Terima kasih banyak, Bu. Sekarang saya lebih bersemangat untuk kerja kelompok. Iya, sama-sama, Nel. Ibu juga sangat senang bisa membantu kamu. Apa ada hal lain lagi yang ingin kamu ceritakan ke Ibu, Nel? Untuk sementara ini, sepertinya sudah cukup, Bu. Kapan-kapan nanti saya minta tolong Ibu lagi ya. Baik, oke. Dengan senang hati, Nel. Kalau tidak ada lagi, kamu boleh kembali ke kelas ya. Mohon maaf, Bu Baik, Lena. terima kasih banyak, Bu. Saya kembali ke kelas ya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Nel. Ya, demikian Pak Lasno. Sesi pertama saya sebagai coaching dan Ibu Ellen sebagai coach. Langsung Berikutnya saja. saya sebagai coach dan Ibu Ellen sebagai coaching. Iya. Selamat siang, Pak. Mungkin kita akan masuk dalam sesi kedua. Selamat siang, Bu. Selamat siang juga, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Maaf, Bu. Saya ingin ngobrol sebentar dengan Ibu. Bolehkah, Bu? Boleh, dengan senang hati. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Begini, Bu. Ada seorang murid yang selalu terlambat masuk kelas saat saya sedang mengajar.
sehingga membuatnya terlambat dalam pelajaran saya, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Terus, apa alasannya sehingga ia sering terlambat? Saya sudah memanggil dan menanyakannya. Menurutnya, ia sering terlambat ke sekolah sebab sepulang sekolah ia sering ngocek sampai malam hari. Akhirnya ketika bangun pagi kesiangan, Bu. Oh, jadi itu yang ia lakukan setiap hari. Lalu hal apa yang Ibu inginkan dari murid tersebut? Begini, Bu, saya ingin murid tersebut bisa masuk sekolah tepat waktu sehingga tidak terlambat dengan pelajaran saya di kelas, Bu. Oh, jadi Ibu menginginkan agar murid tersebut hadir tepat waktu ya, dan tidak terlambat lagi. Hal apa saja yang perlu Ibu lakukan? Mungkin saya akan berkunjung ke rumahnya, bertemu keluarganya, menyampaikan masalah ini. Semoga murid ini tidak lagi terlambat, Bu. Baik, jadi Ibu menginginkan ketika selesai berkunjung ke rumahnya, maka murid tersebut sudah tidak terlambat lagi ke sekolah. Apa indikator dari Ibu sehingga Ibu yakin murid tersebut tidak terlambat lagi ke sekolah? Indikatornya semua murid bisa menerima pelajaran saya dengan baik. Mereka semua tanpa kecuali bisa menikmati proses belajar dengan waktu yang tepat. Baik sekali, Bu. Sepertinya Ibu ingin menjalankan rencana Ibu dengan cepat. Bagus itu, Ibu. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu untuk menjalankan rencana tersebut? Sepulang sekolah ini sepertinya saya harus bertemu dengan wali kelasnya untuk membicarakan rencana tersebut, Bu. Baik, Bu. Idenya sangat bagus. Apa sudah cukup Ibu berbicara hanya dengan wali kelasnya saja? Sepertinya saya harus membangun komitmen juga bersama dengan orang tuanya. Kapan rencana Ibu untuk bertemu orang tuanya? Dalam waktu dekat, saya akan berkunjung ke rumahnya, Bu. Baik, Bu Ellen. Saya setuju dengan semangat Ibu yang luar biasa untuk mengembalikan murid tersebut supaya hadir di sekolah tepat waktu dan menerima pelajaran Ibu juga dengan tepat waktu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu untuk bersama saya di hari ini. Oke, Bu. Sama-sama. Sama-sama, Bu. Pak, sudah selesai, Pak. Kita punya sesi kedua.